Di rehab apa ya Pak? Jadi itu bolak-balik rehab ini narkoba. Wih, Bapak sampai sempat di rehab juga? Narkotika dulu. Iya, sempat karena ini kecanduan putau dulu. Ya, shalom saudara sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Daniel Adi Wijaya. Kali ini saya tidak sendirian, kali ini saya bersama dengan seorang yang cukup terkenal. Beliau sudah lebih senior dari saya. Sebuah kesempatan bisa berbincang, ngobrol bersama dengan beliau. Ya, kita sambut saja Pak Joy Manik, tepuk tangan. Halo. Nah, Halo sedikit guys, perkenalan halo dulu guys. Pak. Sedikit perkenalan dulu ya Pak. Kira-kira siapakah Joy Manik itu? Siapakah atau apakah boleh diceritakan? Singkat, panjang juga boleh Pak. Iya. Ya, nama saya Joy. Sudah menikah ya, anaknya 3 aja, cukup 3. Saya melayani di gereja GKI Pregolan, lalu juga ikut gabung bersama dengan teman-teman di Apologetika Indonesia yang memang bukan officially join, tapi juga melayani, memimpin beberapa seminar pelayanan tentang apologetika. Lalu apalagi ya, usianya masih 25, 17 tahun yang lalu. Boleh. Ya. Ya itu aja lah sedikit perkenalannya. Oke, lulusan dari mana Pak dulu? Kalau boleh. Saya di Aletea Lawang, MDiv Aleteanya. Tapi S1-nya saya di STII dulu, almarhum Kris Marantika. Memang itu lebih ke baptis ya. Ya, gereja baptis. Ya intinya emang evangelical in term of millennial definition lah, evangelicalnya. Oke. Nah, berarti kalau ini kan nanti kita mungkin banyak episode bersama dengan Pak Joy. Untuk sementara kita akan bahas mengapa sih Pak Joy atau kenapa beliau ini mau untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Apalagi di gereja, bukan hal yang mudah ya, apalagi gerejanya gereja yang mainstream gitu, gereja yang bisa dibilang tradisional gitu. Kenapa? Maksudnya bisa diceritakan mungkin kisah panggilannya atau kisah pertobatannya dulu mungkin untuk mengawali begitu. Ya, secara singkat memang ini ya, panggilan untuk jadi hamba Tuhannya itu sebenarnya belum lama, tapi panggilan pertobatannya kan kita mengenal ada panggilan yang misalnya jadi anak Tuhan, dalam tanda kutip kan kalau dalam konteks hamba Tuhan penuh waktu itu kan bisa dibilang apa ya, profesi ya panggilannya. Dan karena kita yakin bahwa panggilan itu kan semuanya di dalam panggilan melayani Tuhan ya, kan nggak ada yang sekular, nggak ada yang nggak ada yang rohani, teologi gitu ya rohani ya, semuanya kan panggilan kita kalau se-3 23 apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi apapun itu panggilannya it's okay. Tapi sebagai anak Tuhan mungkin gini, aku lahirnya tuh di keluarga Kristen. Nah, pergumulan di keluarga Kristen adalah kehidupan agamis itu terlalu kuat. Ya, bahkan sangat kuat sih, apalagi mami saya itu adalah seorang majelis gereja kan. Jadi sudah bisa dibayangkan apa yang terjadi di dalam rumah yang sifatnya itu lebih kepada sebuah ritual, kegiatan, aktivitas rohani, kesibukan di dalam gereja, kunjungan, Natal, Paskah, pemuda, remaja, dan lain sebagainya. Nah, pergumulan yang seperti itu justru membuat saya menjadi ateis dalam tanda kutip lah ya. Ateis tuh gini, mungkin bukan ateis juga sih, tapi lebih kepada nggak mau tahu ya. Agnostik juga nggak bisa by define nama sebenarnya. Karena manapun saya kadang-kadang misalnya contoh, saya punya pengalaman lihat orang mati depan saya, teman saya mati, rasanya juga fine-fine aja gitu loh. Jadi rasanya tanpa sadar tuh otak saya mikir gini, kalau mati ya sudah gitu, mati selesai. Tapi di satu sisi yang lain juga saya punya dorongan untuk mencari Tuhan ya, siapapun itu namanya Tuhan waktu itu. Jadi pergumulan lingkungan karena sekolah di sekolah Katolik, ya banyak teman saya, hampir mayoritas 80% sekolah saya itu Chinese yang punya keyakinannya Buddhism atau Konghucu gitu ya. Ya Konghucu lah ya. Banyak Konghucu. Nah, saya memang berinteraksi dengan mereka dan saya juga kan ikut dalam sebuah
kayak kumpulan anak-anak muda zaman dulu tuh di Bandung. Kayak anak-anak suka nongkrong lah, cuma ini lebih kepada otomotif. Jadi ketemu dengan teman-teman yang dari SMA negeri. Nah, SMA negeri ini kan mayoritas sahabat kita yang dari Muslim ya, dari Islam. Jadi banyak interaksi sedemikian, nggak begitu membuat saya tuh terlalu menikmati sih hal-hal rohani. Jadi cuma selewatnya saja. Nah, tapi panggilan yang lebih ya kurang lebih begitulah ya, ateis praktis. Nah, satu kali memang pengalamannya ini gini, jadi pengalamannya itu berkali-kali, tapi kecil-kecil, tapi seperti membuat fokus. Jadi keingetan, agak takut, hilang lagi, merasa kecewa, hilang lagi, kayak gitu-gitu sih. Jadi pengalaman sampai akhirnya titik turning point-nya tuh waktu saya ingat, saya pulang ke rumah, papa saya tuh udah beresin tas, kita mau berangkat ke Medan waktu itu karena nenek saya meninggal. Pikir saya memang nenek saya udah tua, udah sakit-sakitan. Kita pergi ke Medan. Nah, sampai di Medan itu kita dijemput sama tante saya. Jadi itu cece-nya papa saya. Ya waktu itu masih muda sih, masih umur ya 45 something lah. Nah, di sana tuh kita ngobrol, dia janji mau bawa saya jalan-jalan habis kubur nenek. Kan biasa udah lama nggak ketemu, lain sebagainya. Nah, yang nggak pernah diduga adalah waktu dia turun ngelihat nenek saya meninggal, si tante saya ini ikut meninggal. Itu dia shocking banget sih. Mengagetkan. Dan itu membuat saya agak jadi terpaksa memikirkan benar-benar gitu loh. Itu paling beda 1 jam lah ya dari airport ke tempat rumah duka. Dia turun ke rumah itu paling 10-15 menit. Jadi saya inget banget tuh langsung chaos kan. Semua orang teriak-teriak karena dia tiba-tiba nggak sadar. Dan yang nyetir mobilnya tuh aku gitu loh. Karena di mobil tuh ada duit ratusan juta waktu itu untuk ngubur, untuk apa gitu loh. Jadi aku kan nggak tahu jalan di Medan. Jadi tunjukin kiri, kanan, lurus gitu. Itu panik banget sih. Aku nggak sadar tiba-tiba nyampe rumah sakit. Nggak lama dia keluar didorong sama suster. Aku kira udah sembuh. Pas aku deketin, di hidungnya tuh ada kapas, bekas darah, telinganya tuh udah jadi kayak kecap pembuluh darah atau apa gitu, kayak gitu deh. Nah itu, dari kejadian itu membuat aku tuh betul-betul mencari tahu. Sebenarnya surga dan neraka tuh ada atau enggak sih? Kok gue begitu takut sih ngadepin? Padahal sebelum-sebelumnya banyak kejadian gitu loh. Maksudnya, ya kan dulu sempat nakal kan, jadi lihat temen ditusuk orang depan muka, lalu ditodong pakai pistol, lalu lihat mobil tabrakan depan kepala saya gitu loh. Maksudnya mobil itu saya inget banget, mobil Kijang itu nabrak tukang nasi goreng Petromak, tahu nggak sih Petromak? Lampu yang ya? Harus dipencet-pencet dulu ya. Iya betul. Itu tuh masuk ke dalam mobilnya tiba-tiba meledup, gitu. Terus di dalam tuh ada orang, nggak mungkin sempet lah, aku lihat banget, nggak mungkin, itu kan cepet banget gitu loh, suaranya keras, tiba-tiba mobilnya udah nabrak, tukang nasi gorengnya udah kemana, tiba-tiba, nyala gitu. Dan itu kayak, ya nggak lama, 2 jam gitu, terus balapan lagi, kayak nggak merasa apa-apa sih. Tapi titik yang terakhir itu kayaknya aku dipaksa banget sih, dipaksa. Jadi kejadian kecil-kecil itu sampai akhirnya masuk ke panti rehab kan. Nah di panti rehab itulah Tuhan kayak bicara sesuatu. Jadi rehabnya pun rehab yang kelima kalau nggak salah. Kelima apa yang keempat. Di rehab apa ya Pak? Jadi itu bolak-balik. Rehab ini narkoba. Bapak sampai sempat di rehab juga? Narkotika dulu. Iya sempat karena ini kecanduan putau dulu. Wah ini ceritanya sangat menarik. Ya di YouTube saya tuh saya sempat pulang ke Bandung lalu bikin wawancara sama mami saya waktu itu. Nah, itu bisa lihat di silakan. Mohon maaf saudara-saudara sekalian. Pak Joy Manik ini juga punya YouTube ya. Channel YouTube-nya @joymanik, nanti bisa lihat, bisa dicari-cari. Nah, di situ ada sesuatu yang keren, saya tadi lupa untuk mengenalkannya. Nah, beliau ini juga penggiat YouTube yang memberikan tontonan yang masih baru junior. Memberikan tontonan yang cerdas, bukan yang asal-asalan. Bisa dilihat, saya sempat lihat itu beliau mewawancarai, ternyata itu maminya sendiri. Saya kurang tahu kalau ternyata itu maminya sendiri. Tentang bagaimana kalau ada seorang anaknya kandung gitu kalau kecanduan narkotika atau obat-obat terlarang gitu. Nanti bisa dikunjungi. Kembali lagi ke panggilan, memang
sepertinya proses panggilan ini unik ya. Maksudnya kematian itu unik. Kayak apa ya? Bisa mengingatkan kembali kepada panggilan. Dan itu yang juga saya alami melihat papa saya meninggal, dan juga saya melihat sendiri saya hampir meninggal, dan juga melihat mama saya meninggal. Jadi kayak itu makin dekat gitu. Kalau begitu, kira-kira yang paling membuat Bapak tadi kan memutuskan untuk itu kan yang terakhir gitu ya, yang tantenya itu kan membuat berpikir kembali gitu. Langkah apa ya? Maksudnya langkah pertama yang memberanikan Bapak itu apa ya? Untuk memasuki seminari gitu. Kalau saya dulu kan mau masuk seminari, mama saya selalu bilang, nanti istrimu nggak bisa beli lipstik loh, kayak gitu. Nanti kalau mau beli beras, nggak bisa beli beras di swalayan, harus di warung gitu, nempur bahasa Jawa ya, jadi 1 kilo atau 2 kilo aja. Nah, jadi seringkali ada stigma atau stereotype yang seperti itu ya. Bapak, apa yang buat Bapak itu stand firm untuk mau melangkah ke seminari? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Ya, yang Daniel sampaikan tuh benar sih. Jadi aku juga mendapatkan penolakan dari papa saya sih waktu itu. Bahkan, jadi nanti kalau teman-teman bisa lihat di YouTube saya, itu waktu saya interview sama mami saya tuh, saya betul-betul menjaga supaya dia tuh nggak terlalu emosi. Kan dia udah usia 73 waktu itu. Jadi nggak pengen dia juga mengingat sesuatu terus dia nangis. Jadi aku betul-betul jaga banget sih, jaga pertanyaan jangan terlalu sampai dalam juga. Tapi kalau dilihat di bagian itu, dia sempat testimoni juga sih. Mami saya ngomong gimana dia tuh struggling sama papa saya karena dia nggak bisa terima gitu waktu saya masuk sekolah Alkitab. Karena ada banyak orang mikir gini ya, kalau misalnya punya anak 3, ya anaknya yang paling bodoh, paling jelek, paling pendek, paling hitam dan hidup gitu ya. Itu biasanya yang gitu biasanya dipersembahkan kepada Tuhan masuk sekolah Alkitab gitu. Iya. Ya, tapi saya yakin kehadiran Daniel dan saya kan menjelaskan bahwa tidak semua orang di seminari itu jelek-jelek ya kan. Kita kan cukup ganteng lah ya dia. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya. Dan ngomong-ngomong, saya anak tunggal, Pak. Bener. Saya anak tunggal. Anak tunggal. Jadi kalau Bapak berapa bersaudara ya, Pak? Saya 3. Saya 3. Nah, anak tengah masih kayak oke lah. Wah, saya anak tunggal, pantas mama saya bilang begitu. Kalau mama saya kan no comment, karena beliau meninggalnya waktu saya kecil gitu. Oh, I see. Oh gitu ya. Jadi kamu besar sama papamu aja? Oh, saya besar sama mama. Papa saya meninggalnya beliau waktu papa kamu yang meninggal waktu umur kecil. Umur 8 tahun sih. Saya umur 8 tahun, beliau meninggal. Jadi tantenya tadi kan umur 45 tahun. Kalau papa saya meninggalnya deket situ ya, 46 tahun gitu. Wah. Jadi waktu saya mengingat kembali papa saya meninggal. Ini kok saya yang cerita ya, Pak. Jadi saya sambil cerita. Nggak apa-apa. Kalau saya mengingat kembali papa saya meninggal gitu, saya melihat kehidupan manusia itu kayak yang dibilang Yakobus ya, seperti uap sebentar saja kelihatan terus lenyap. Bener-bener. Betul. Bahkan papa saya menikah kan agak telat ya. Jadi papa saya cuma menikah selama 10 tahun. Jadi umur 36 menikah, kira-kira 35 terus meninggalnya umur 46. Terus saya umur 8 tahun waktu itu. Jadi kayak sebentar saja, singkat, dan saya mau mengingat kembali itu, dan saya mau melihat kayak apa ya mau saya kerjakan gitu. Mungkin Bapak juga merasa seperti itu ya, lihat tantenya tadi yang kayak main gitu. Boleh dilanjutkan. Jadi kalau Daniel tadi ngomong tentang papanya meninggal, sebenarnya to be honest ya, mungkin aku juga baru kali ini buka ini di channel Daniel ini ya, to be honest. Eksklusif berarti Pak ini, aku Pak? Juga waktu pemuda aku nggak ngerasa kayak punya papa sih. Ini tuh biasa. Papa udah meninggal sih. Udah meninggal kurang lebih 5 tahun yang lalu sih. Tapi mamaku lagi-lagi waktu itu juga ngomong begitu sih. Artinya gini, papaku tuh tipikal orang yang sangat dingin, cool banget. Apalagi dengan budaya Batak yang rasanya kalau sudah remaja pemuda ngomong sama anak laki-lakinya tuh nggak tahu ya ini buatku ya. Rasanya kok susah banget gitu loh. Bahkan setiap kali makan malam berdua gitu, bunyi sendok tuh kedengeran banget sampai aku tuh ngejaga gitu loh. Ini kok tanang gitu loh, sampai pelan gitu. Gak ada yang diomongin. Dan selalu kalau aku tanya mama saya, "Papa kemana?" Dia kerja. Saya bilang, "Kok kerja terus sih? Kapan ada di rumah?" gitu loh. Dia jawabannya gini, dia kerja untuk kamu. Saya bilang, maksudnya untuk saya itu gimana? Ya dia kerja kan cari duit. Saya bilang, saya nggak butuh duitnya papa, saya butuh papa ada di sini. Jadi masa-masa remaja dan pemuda, salah satu waktu aku di konseling ya, di panti rehab, salah satu yang membuat saya kemudian jatuh jadi pemakai narkoba itu kekurang hadirannya papa saya, sosok papa saya itu
nggak hadir pada saat aku tuh punya banyak problem di masa muda sebagai laki-laki ya. Sebagai laki-laki yang mana aku kalau ngomong sama mama kayaknya nggak ngerti gitu. Kayak berantem, kayak dibully gitu. Nah yang itu yang membuat aku tuh akhirnya jadi ya kalau tadi Daniel ngomong nggak kenal papa ya, maksudnya sejak kecil sudah dipanggil pulang oleh Tuhan ya, aku justru ngerasa aku juga nggak punya papa gitu loh. Dalam masa-masa pemuda gitu betul-betul lonely, bahkan aku pernah dikonseling kan, papa mama ditemuin gitu ya, aku ngamuk sama papaku. Saya bilang gini loh, ini gara-gara apa aku jadi kayak gini gitu loh, jadi jangan salahin saya dong gitu loh. Kan ini kan bentuk apa ya, bentuk ungkapan kekecewaan saya terhadap ketidakhadiran papa. Nah jadi kalau kembali ke yang tadi kita bahas tentang panggilan tadi ya, kok bisa masuk ke seminari, betul-betul sebenarnya gini, aku tuh mengamini kitab Yohanes ya, pasal 3 yang waktu Nikodemus tuh ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan you must be born again, kamu harus lahir kembali gitu ya. Dan ditanya bagaimana caranya dan seterusnya, Yohanes Yesus menjelaskan itu seperti angin, kau tidak dapat melihat tapi dia bekerja gitu. Nah pada saat itulah sebenarnya aku juga nggak terlalu sadar sih apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupku. Jadi di panti terakhir namanya Dulos, nah ini sekalian saya juga mau promo lah ya. Jadi panti rehabilitasi Dulos itu salah satu yang sampai sekarang tuh masih eksis. Di Malang ya Pak? Udah puluhan tahun. Dulu dia pindah-pindah karena itu tadi sih, dia kan butuh sponsor ya yang kayak gini-gini dan itu nggak mudah sih, kan masyarakat juga harus bisa terima gitu loh, kan ini nggak gampang lokasinya. Jadi dulu waktu aku masuk di Trawas, sekarang dia di Songgoriti. Pendeta Dodi, saya masih kenal banget, saya masih ingat banget. Dan di Dulos itulah, jadi bagusnya Dulos adalah setelah rehab dia ada resos. Jadi 3 atau 4 panti rehab sebelumnya tuh nggak ada resos. Jadi kita tuh kayak shock. Kan itu kan semi penjara kan rehab kan. Dan setelah kita selesai di treatment 1-2 tahun keluar tuh kayak orang aneh tau gak sih, kayak orang freak. Dan kita nggak siap. Nah Dulos bagusnya tuh ada resos. Resos tuh ada masa transisi. Nah di masa transisi di Dulos itu ada kursus Alkitab. Nah itu poinnya. Jadi waktu aku ikut kursus Alkitab 6 bulan, terus gue kayak amazing gitu loh. Wah, Kristen tuh gini ya. Wah, Yesus tuh gini ya. Wah, Allah tuh gini ya. Jadi ada dorongan yang sangat kuat pengen kenal Tuhan. Jadi nggak pernah tuh ada cita-cita mau jadi pendeta, penginjil, nggak pernah. Sampai akhirnya 6 bulan selesai, aku masih nggak puas. Nah, aku tanya dong sama bapak rohaniku. Saya bilang, Kak, ini kalau misalnya mau belajar lagi gimana gitu loh. Oh, kami nggak punya tempat, kami juga nggak punya kurikulum. Jadi gimana? Masuk sekolah Alkitab aja. Baru tanya, apa tuh sekolah Alkitab? Oh gini. Awalnya begitu kan. Saya bilang, oh ya oke deh, aku mau ikut gitu. Jadi awal muasal waktu masuk sekolah Alkitab, totally pengen kenal Tuhan. Nggak pernah tuh mimpi kayak seperti itu tuh nggak pernah. Pengen kenal Tuhan. Walaupun nanti begitu masuk, wah itu ceritanya, wah saya nggak tahu di saat ya, tapi kalau di tempatku S1 dulu tuh banyak kecewaan, banyak sekali. Saya bilang, ini katanya pasukan Tuhan, kan gitu ya? You are not alone. Ini maaf ya, ini I feel you bro, I feel you. Ya. Tingkat 1, tingkat 2 tuh lihat kayak, ya kakak-kakak tingkat gitu kan kecewa akhirnya gitu loh. Sempat juga, wah kayak gini sih nggak usah deh. Jadi sudah ini berapa loh, kali jadi Pak? Bukannya pengen belajar. Beresin koper mau pergi berapa kali Pak sudah? Kira-kira. Oh udah nggak kehitung sih. Oh sama berarti Pak. Saya setiap semester mau melakukan itu Pak. Sekarang saya tahu. Welcome to the club. Okay. Karena aku nggak dipersiapin sih. Maksudnya aku nggak pernah punya bayangan. Ya aku Pak tahu yang nggak dipersiapin seperti itu. Ya, saya Pak, saya udah dipersiapkan dan sudah bisa dibilang mengintili dalam tanda kutip mengikuti. Iya. Mengikuti Pak Yakub Trihandoko kemana-mana gitu, tapi tetap aja kayak merasa kok kayaknya memang lihat proses susah ya Pak. Lihat proses itu susah. Jadi kalau udah lihat Bapak yang ada tulisannya di sini atau di sini api, terus Pak Bejo, Pak Yakub kayaknya keren. Belum tahu selama di seminari penderita sengsara.
Iya benar-benar. Babak belur betul-betul. Jadi aku akhirnya tuh di sekolah Alkitab tuh jadi ngerti gini loh. Pemahaman kita tanpa dibarengi dengan pengalaman kita di dalam Tuhan tuh membuat kita akan cepat baper sih. Pasti akan buat kita baper sih. Kalau kita nggak pernah melihat Tuhan di tengah-tengah ketidaksempurnaan orang ya, kita bakal kecewa sih sama Tuhan. Tapi justru kalau kita lihat ketidaksempurnaan orang dari sudut pandang Tuhan, kita semakin sadar kalau ada orang yang baik itu bukan dia yang baik, tapi Tuhan yang buat dia baik. Dan itu lebih amazing gitu loh. Bukan karena kita yang bisa jadi baik, tapi Tuhan yang membuat kita jadi baik. Nah itu kan sejalan dengan D.A. Carson. D.A. Carson kan pernah berkata, di dunia yang jatuh dalam dosa ini kalau kita ketemu kebaikan, itu kita mestinya kaget gitu, karena isinya adalah kejahatan seharusnya. Malah kalau kita ketemu kejahatan, jangan kaget, udah biasa gitu. Kalau kita kan kebalik betul. Ya, lihat orang baik itu kayak biasa, lihat orang jahat kayak, wah ada orang jahat kayak begini mesti gitu. Ya. Apalagi kok ada orang jahat begini di seminari gitu. Nah, jangan lupa seminari juga isinya manusia berdosa gitu. Maksudnya ya mesti diakui gitu. Tapi memang saya setuju dengan Bapak tadi kalau memang harus dibarengi dengan pengalaman sih. Pelayanan harus dibarengi dengan pengalaman. Iya betul. Dibarengi dengan pengalaman. Dan memang jadi proses pembentukan itu yang berat sih memang, pembentukan itu secara karakter ya. Itu lebih mudah belajar tentang Tuhan ketimbang belajar bersama dengan Tuhan. Kalau belajar tentang Tuhan rasanya kita ya kurang resources apa sih selama baca kita baca buku. Iya betul. Ya. Yang sulitnya kan berjalan bersama Tuhan itu yang nggak mudah sih. Setiap langkah demi langkah itu berat banget sih. Kalau kata kunci yang sering saya dengar di saat tuh seperti ini. Saat ini loh hanya miniatur dari ladang pelayanan. Jadi yang terjadi di sini ini nggak sebanding dengan yang ada di ladang. Saya semakin takut. Apa saya nggak usah lulus dari saat aja ya? Berarti, waduh bahaya juga ya. Di saat itu begini, apalagi di ladang gitu. Nah Bapak yang sudah di ladang bener nggak ya Pak? Iya, berat sih. Maksudnya itu tadi, kadang-kadang kan kita perlu idealisme, tapi juga seiring dengan waktu perlu realistis gitu loh. Nah ini yang kadang sulit buat kita begitu kita sudah diperlengkapi di seminari, lalu merasakan realitas yang sesungguhnya. Waktu aku keluar seminari setelah selesai ya, lulus itu ya, aku luar biasa loh. Kan reform kental kan, dikit-dikit diskusi, ajak debat, apa segala macam. Sampai akhirnya iya ya, aku ngertinya di 1 Korintus 13 itu loh yang Paulus ngomong itu. Kalau kamu bisa pakai bahasa semua bangsa, pakai bahasa malaikat, kalau nggak ada kasih, itu seperti gong yang gemerincing. Akhirnya aku sadar, iya ya. Sebenarnya inti pertama kita ini melayani adalah kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. That's it. As simple as that sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah mengasihi Tuhan itu diwujud nyatakannya dengan apa? Nah, itu yang kadang kita perlu interpretasi yang benar sih ngelihat itu. Kalau di bahasa Jawa Pak, itu ada yang namanya gajah belangkonan. Jadi iso khotbah tapi nggak kelakonan. Seringkali khotbah itu gampang. Tapi makanya kalau saya khotbah itu menyampaikan aplikasi itu yang paling saya takut gitu. Karena nanti kalau ngomongin terus nggak bisa ngelakuin gimana ya. Apalagi khotbahnya kalau di saat gitu ya. Kalau khotbah di depan mahasiswa teman-teman itu kayak semakin mengerikan gitu. Karena mereka tahu saya gosok gigi gimana, waktu saya buang air besar gimana, waktu saya makan gimana. Kayak nggak mudah gitu. Apalagi betul gitu. Jadi kayak apalagi di era yang sekarang keterbukaan begini, misalnya ada Instagram, ada Line dan sebagainya yang semuanya bisa diunggah. Jadi memang nggak mudah. Iya. Kan aku di Instagram juga kan ada beberapa quote. Aku harus akui begini loh, quote itu bukan hanya sekedar mengisi keindahan Instagram, tapi itu bagian dari itulah bagian perenunganku sebenarnya. Jadi kalimat-kalimat yang diucapkan, dituliskan di sana juga kayak reminder ke aku gitu loh. Jadi aku sering scroll, lihat, ini pergumulan aku kayaknya, jadi karena kalau kita menyampaikan khotbah bergantung kepada kesempurnaan hidup kita, rasanya tidak ada seorang pun yang layak untuk menyampaikan firman itu. Nggak ada yang layak gitu loh. Tapi kalau kita melihat di Alkitab misalnya, nabi-nabi yang dipanggil oleh Tuhan juga bukan orang yang sempurna. Tapi apa yang menjadi khotbah itu punya kekuatan. Dia tuh otentik sifatnya tuh. Dia tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi juga apa yang terjadi dalam transformasi hidupnya itu yang dibagi. Dan menurutku itu yang lebih oke sih ya. Maksudnya
kelihatan sekali bahwa apa yang disampaikan kita kan deliver ke sistemnya kan, bukan cuma sekedar kata-kata dan hermeneutika kan. Walaupun itu penting loh ya, penting. Tapi apa yang kita mau sampaikan itu ada dalam hidup kita. Ya, gimana kita tuh belajar kebersandaran kepada Tuhan. Tapi itu konten berikutnya lah, nanti kita bahas. Betul. Kebetulan saya juga tapi itu menarik sih, menulis tesis tentang khotbah sih Pak, tentang Christ-centered preaching. Jadi khotbah yang Kristus-sentris. Nanti kita bisa kulik bagi Bapak-Saudara sekalian yang itu asik. Mau mengikuti Instagram Pak Joy juga boleh @joymanik ya Pak. Bisa di bawah sini ya. Nanti saya coba edit ya Pak. Ini kan Iya. Oke, jadi yang membuat justru firm adalah panti rehabilitasi itu ya tadi Dulos. Jadi memang ini adalah salah panti satu rehab. Tuhan pakai itu sih. Panti rehab yang Kristen gitu ya Pak, yang baik lah. Iya, panti rehab Kristen. Ya, dan yang bagusnya gini sih, panti ini juga membuat rekonsiliasi saya dengan orang tua sih. Itu kan jadi poin. Jadi karena aku akhirnya mengevaluasi kenapa kok 3 panti sebelumnya aku gagal. Karena salah satunya gini, aku siap tapi orang tua aku nggak siap. Jadi wadahku waktu aku masuk tuh kemudian terganggu kembali. Karena gini, keluarga kami tuh walaupun nggak ngomong ya, tapi literally kita itu, karena papa saya juga kan perantau. Jadi tanpa sadar tuh menekankan kepada anak-anaknya kita harus jadi yang terbaik gitu. Jadi karena harus jadi yang terbaik, kayak pembuktian diri nggak sih? Kayak aktualisasi diri, kayak lu harus punya sesuatu supaya lu dilihat orang kayak gitu. Dan itu kan problem kita di zaman now gini ya, apalagi dengan tadi yang Bro Daniel ngomong kan, eksistensi kita tuh ditentukan dari follower, dari likes. Betul. Dan aku jauh sebelum ada medsos tuh kayak di otak tuh kayak gitu. Jadi abangku tuh master dari lulusan Parayangan yang terbaik, S2-nya Unpad Pajajaran, papaku juga di Pajajaran. Ya walaupun nggak ngomong dalam bisnis itu yang terbaik, tapi dia selalu kerja keras, jujur orangnya gitu. Lalu aku sendiri juga begitu. Jadi selalu didorong untuk punya sesuatu yang nggak malu-maluin lah, yang nggak malu-maluin. Apapun itu bentuknya, apakah itu posisi, apakah itu uang, apakah itu penerimaan orang, apakah itu koneksi, apapun itu bentuknya. Jadi kita keluarga tuh kayak gini. Kalau ada saudara kita yang jadi jenderal, jadi apa kedudukannya di Pertamina, kita tuh kayak heboh banget gitu. Betul. Padahal bukan kita. Jadi rasanya lihat tuh si ini loh, apa gini loh. Jadi kita tuh betul-betul kayak diarahin untuk punya sesuatu gitu loh, apapun itu bentuknya. Dan itu yang berat sih maksudnya. Suka kayak kita itu seringkali merasa something di antara someone gitu. Jadi kayak kita berasa jadi something ketika disandingkan dengan someone. Makanya dulu waktu di Petra gitu kalau misalnya bisa jalan bareng Pak Bejo gitu, seneng gitu misalnya. Dia merasa jadi something gitu. Padahal ya cuma manusia biasa gitu. Dia cuma manusia biasa tapi yang pintar gitu. Tapi ya cuma gitu. Kok kita juga suka jadi something between someone gitu. Kayak misalnya abang-abang, adik-adiknya seperti apa, terus dibandingin gitu. Nah, karena saya anak tunggal, mungkin saya tidak merasakan seperti itu, Pak. Cuma saya merasakannya dibandingin dengan teman gitu. Jadi kalau nilai raport, kok dapat 9 sih? Kok nggak 10 loh? 9 kan bagus. Enggak, katanya 10 itu sempurna. Aduh, terus tak jawab, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Terus dia berani sama orang tua kayak begitu. Jadi ya agak susah ya memang kalau jadi sambuan. Something jadi sambuan atau something di antara sambuan gitu. Jadi susah. Ya kita mesti belajar. Dan dunia kan selalu gitu ya, Dan. Dunia kan selalu akan mendorong kita untuk menjadi seseorang yang eksis bukan karena keberadaan diri kita, tapi karena apa yang kita bisa lakukan. Betul. Dan itu kan bertolak belakang dari apa yang kita pelajari bersama dengan Tuhan. Tuhan itu kan kayak gini, who you are is more important than what you can do before God. Siapa kamu itu jauh lebih penting daripada apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan. Dan ingatan yang seperti itu membuat saya sadar bahwa Yesus mati menebus dosa saya itu bukan karena ada sesuatu yang baik dalam diri saya, bukan karena saya bisa melayani, karena di gereja tertentu. Rasanya enggak deh. Nilai hidup saya itu ditentukan dari Yesus yang mati di atas kayu salib buat seorang yang kalau bahasanya Martin Luther tuh cacing yang hina, katanya. Cacing yang hina yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Cacing yang hina atau lebih bisa diarahkan kepada sampah. Jadi Yesus suka dengan sampah, Sakeus, perempuan Samaria, betul. dan pelacur kayak begitu. Dan
ya itulah sebenarnya kalau kita melihat mereka hina, sebenarnya kita juga hina. Yang ditampilin di sini kan yang baik-baik Pak ya, kan yang nggak ditampilin di sini kan yang buruk gitu, misalnya ada yang pernah masa lalu tengkar dan sebagainya gitu. Jadi memang sepertinya ya benar sih, misalnya kalau dunia ingin menampilkan itu makanya ada sosial media. Jadi keinget dengan ini Pak, apa peribahasa Yunani atau pandangan Yunani yang berkata kalau kamu sukses, temanmu tahu kamu ini siapa. Kalau kamu hancur, habis sukses hancur kayak Ayub gitu, kamu tahu siapa temenmu. Pergi semua temennya, kayak Ayub itu udah pergi semua. Jadi ya bener sih itu pikiran Yunani atau peribahasa Yunani gitu yang ya kita mesti sadar bahwa gemerlap dunia ini membuat kita itu kayak pengen tampil. Nah seperti sebenarnya saya juga ragu nih Pak, misalnya kayak bikin YouTube gini ya, ini urusannya apa sih gitu? Apakah ingin cari uang gitu? Apakah ingin cari AdSense gitu? Makanya saya berkata kepada beberapa teman saya gitu, kalau saya tidak cari itu, awal mulanya saya bikin ini kan untuk evaluasi diri, seperti yang saya pernah cerita ke Bapak, untuk ketika khotbah terus mencari masukan dari orang-orang, dan saya tonton sendiri, saya cari mana yang kurang gitu. Nah mungkin Bapak juga bisa menceritakan di tengah panggilan ini, di tengah sekarang melayani, terus melayani juga paruh waktu di Apologetika Indonesia, apa yang Bapak mau sampaikan untuk YouTube Bapak nih, supaya orang bisa kenal? Apa harus mengunjungi YouTube Bapak gitu? Apakah karena ada cerita mantan pengguna narkoba? Wah, ada apa? Itu kan menarik Pak, silakan Pak. Jadi kalau Daniel tadi lebih ke evaluasi khotbah, kalau saya justru lebih kepada pemahaman dan kegelisahan ya, melihat media sosial tuh diisi dengan banyak sekali konten yang maaf kata ya, kalau dia bicara dalam konteks bukan Kristiani, harusnya saya tidak terlalu heboh sih. Ya itu kan masing-masing ya, misalnya orang yang Muslim mau bicara tentang agamanya, yang Hindu, yang Posmo, yang New Age, that's okay sih sebenarnya. Tapi yang menjadi kegelisahan lebih adalah ada hamba-hamba tuh yang mengaku hamba Tuhan itu mengisi konten tentang kekristenan, tapi tidak seperti apa yang Alkitab katakan gitu loh. Jadi gini, Alkitab itu kan tidak pernah bisa salah, tapi interpretasi kita terhadap firman itu bisa jadi salah gitu loh. Makanya muncul banyak hal yang itu menggelisahkan, Pentakosta ketiga lah, Pentakosta keempat lah, lalu ada tentang bahasa roh. Saya bukan ngomong saya ini juga kebaikan, enggak sih. Tapi paling enggak, netizen tuh perlu juga punya perbandingan. Netizennya juga layak atau harus mendapatkan juga opsi yang lain gitu loh. Apakah betul? Misalnya contoh konten saya yang terakhir itu berkaitan dengan gini, apakah Tuhan itu masih ngomong secara langsung kepada manusia? Nah saya kalau kasih bocorannya jawabannya ya dan tidak gitu. Iya. Apapun itulah, maksudnya ngomong langsung kepada manusia gitu. Jadi iya dan tidak. Iya, tidak dibatasi juga Tuhannya, tapi juga jangan lupa ada pemahaman tentang pewahyuan dan iluminasi. Nah sekarang kita ngomong dalam konteks apa? Kalau kita bicara Tuhan ngomong sama kita dalam konteks menambahkan 66 kitab, rasanya kok sudah pasti keliru gitu loh. Kan ini enggak. Tapi bukan berarti Tuhan nggak ngomong. Tuhan ngomong gitu loh. Tapi bukan revelation, bukan pewahyuan, tapi iluminasi. Tuhan menuntun kita memahami firman-Nya. Nah itu untuk jelasnya ada di konten saya. Tapi kalau tadi ditanya tentang bagaimana kenapa buat YouTube, salah satunya. Dulu sudah pernah mau bikin, tapi kemudian gitu, karena banyak nggak fokus. Dan saya bersyukurnya COVID-19 ini akhirnya memaksa saya, quote and quote ya, untuk keluar dari zona nyaman saya. Kan nggak gampang buat saya belajar misalnya khotbah live streaming, itu kan yang hadir cuma 7 orang. Dan saya hanya berhadapan dengan kamera. Dan itu kan menuntut kemampuan yang lain. Ada yang nggak ketawa. Dan caranya gimana? Waktu dilempar joke. Saya ngerekam di depan sendiri juga, Pak. Aduh. Bukan cuma itu, dan kadang-kadang yang di dalam hati saya tuh gini, Tuhan, ini firman jemaat ngerti nggak ya? Karena nggak ada respon apapun kan. Kalau ada jemaat kan saya paling tidak bisa melihat wajah beberapa orang yang entah itu mengangguk, mengernyitkan ini, ya, atau misalnya apa ada sesuatu gitu loh yang memang bisa ada feedback, tapi ini kan tidak ada. Kadang jadi pertanyaan, dan aku tuh yang
diingatkan sama Tuhan tuh di Yesaya pasal 6 tentang Yesaya dipanggil itu. Nah, panggilan Yesaya itu membuat saya itu kemudian tersadar gitu. Karena Yesaya ini dipanggil untuk menyampaikan berita kepada bangsa yang tegar tangkuk. Bahkan dikatakan gini, sampaikan kepada bangsa ini yang mendengar tidak, melihat dengan mata juga tidak. Artinya gini, bangsa ini memang tidak akan mendengar apa yang engkau sampaikan sih. Tidak akan mendengar. Tetapi bagimu Yesaya, engkau kuutus gitu loh. Jadi seakan-akan pesan firman itu ngomong begini, bagianmu tuh bukan untuk melihat hasilnya, bukan. Bagianmu adalah taat dan setia. Ya sudah, kerjakan saja. Dan itu membuat saya, iya ya benar juga ya. Kenapa saya berpikir jemaat bisa ngerti atau enggak? Sejauh saya betul-betul melihat firman Tuhan dengan itu, menyampaikannya dengan yang terbaik, why not? Tapi kan gini, Tuhan juga kan berhak dapat yang terbaik. Makanya saya mencoba untuk berlatih. Nah, cara berlatih saya untuk bisa lebih baik khotbah di depan video adalah dengan cara buat YouTube. Jadi kalau buat YouTube paling tidak, saya juga bisa belajar. Dan yang kedua, yang saya tadi harapkan bisa kekejar juga, ya mengisi konten tadi gitu loh, mengisi opsi bagi para jemaat untuk melihat, oke, kamu dengar yang ini ya, coba kamu dengar yang punya saya ini, kurang lebih. Yuk, kita bandingkan. Kamu bisa berpikir ulang gitu loh. Jangan cuma hanya itu gitu loh. Kan rasanya kalau sulit untuk bisa menerima karena ya itu terus gitu loh. Dan yang menarik tidak banyak. Betul. Dan saya betul-betul salut gitu dengan YouTuber kita, misalnya Ko Albert misalnya, tahu Albert Kurniawan 2006. Iya. Andre Tunggal misalnya. Ya kita sebut aja Pak. Ya. YouTuber Kristen supaya mereka makin rame biar YouTuber yang kurang gitu itu bisa ditinggalkan. Betul. Ayo orang-orang Kristen. Saya pikir harus gitu loh. Kita kunjungin kanal-kanal YouTube yang menarik, yang Kristen ya. Iya. Banyak sekali. Ya, itu penting banget sih. Menurutku itu penting banget sih. Artinya semua juga berhak untuk belajar firman dengan ya ada perbandingan lah, melihat mana sih sebenarnya bagian ini. Makanya saya coba membuat hal-hal itu supaya dua hal itu tadi tercapai sih. Saya lebih baik di dalam kemampuan saya menyampaikan firman, dan juga di sisi yang lain juga ada konten, ada isi yang saya bisa bagikan buat orang lain. Ya hopefully mereka juga bisa mengerti dan bisa menerima sih apa yang saya sampaikan. Gitu sih kalau saya dan kalau misalnya AdSense dan Monet lain sebagainya, buat saya rasanya itu kan kalau Pak Yakub Tri sempat ditanya tuh waktu itu, kan kita pada waktu melakukan hal itu tidak dengan tujuan utama itu efek dominonya saja. Dan bagaimana kita bisa memaintain apa yang didapatkan dari AdSense tersebut untuk meningkatkan bentuk pelayanan, why not? Itu betul, saya setuju. Jadi memang itu semua dapat kayak membuat kita bisa membuat video gitu loh Pak. Jadi kayak ada bisa membuat fasilitas studio gitu Pak. Yang nggak menggema seperti ini, yang nggak pakai headset. Nanti kita beli mic boom atau mic ini ya. Iya. Jadi mungkin bisa, tapi yang lebih utama kalau saya sih ya bilang sama teman-teman saya, AdSense itu saya tidak akan menaruhnya karena ada salah satu misalnya pengkhotbah yang terkenal, dia berkata atau pernah berkhotbah tentang keserakahan gitu, tapi di videonya itu banyak kuning-kuningnya berjajar. Punya kuning-kuning. Ya, jadi kok nggak sesuai gitu. Nah, jadi kalau nggak sesuai, iya. Saya mengikuti saran Ko Andre Tunggal, maksudnya kalau memang itu ada dan sewajarnya, YouTube yang taruh ya, why not gitu. Dan memang kita kan tujuan utamanya bukan itu. Nah, dari semua itu, terlepas dari semua AdSense atau semuanya itu kita harus berterima kasih kepada YouTube karena YouTube membantu banyak orang-orang Kristen untuk melihat konten-konten yang baik. Dan kita sebagai konten kreator, saya belum layak disebut seperti itu. Mungkin Bapak lebih layak. Mungkin kita mewarnai ini variasi YouTube gitu sih. Ya itu yang lebih penting. Dan memang kalau kita lihat misalnya kelas-kelas homiletika itu juga banyak diselenggarakan lewat YouTube sih. Untuk kayak evaluasinya gitu. Misalnya ada di saat. Iya, betul. Dan ya memang inilah panggilan jadi hamba Tuhan. Kalau kata salah satu pendeta yang pernah saya dengar, yang saya praktek di sana itu, dia bilang kalau hamba Tuhan itu kayak Superman gitu. Jadi super, bukan yang kuat gitu, bukan, tapi yang bisa ngapa-ngapain. Nah termasuk ya ini kita lagi mencoba rekam aja tadi kan pakai trial and error ya Pak. Jadi coba-coba. Ya, semoga bisa memberkati. Dan mungkin sekian dulu perbincangan kita mengenai panggilan Bapak, dan
bagaimana Bapak bisa memasuki seminari, dan ternyata ada cerita pertobatan yang menarik, dan tadi Bapak menceritakan wawancara yang eksklusif gitu, yang bukan wawancara ya, menceritakan cerita yang eksklusif tentang pernah direhab dan sebagainya. Wow, saya baru mendengar, saya sejauh ini cuma melihat ya, seperti yang tadi saya bilang tentang media sosial pandai untuk mendandani yang baik gitu kan. Saya lihatnya bahwa Bapak kutip sana kutip sini, jadi kayak ternyata seperti itu. Nanti kita akan mengenal Pak Joy Manik lagi lebih dalam, kita kupas tuntas. Ya, juga mengenal Daniel nanti kita juga perlu dengar ya untuk jadi anak-anak muda zaman now ini. Saya belum lah Pak, saya masih ngomong-ngomong penonton YouTube saya usianya rata-rata 40 Pak. Jadi 40. Ya, makanya saya membuat konten ini dan beberapa konten yang lain untuk meraih anak muda supaya mereka juga mendapatkan cerita-cerita yang menarik dari Bapak, nanti mungkin dari teman-teman saya, dan dari juga mungkin rencana mengundang yang lain gitu sih. Dan saya senang bisa ngobrol dengan Bapak. Nanti kita akan lanjutkan sama-sama lagi. Senang juga pembicaraan ini. Kita akan ngomong, tadi masih banyak ya khotbah, nanti kita bisa ngomongin tentang mujizat, kita bisa ngomongin tentang misalnya relasi dan sebagainya lah Pak, banyak pasti Mas Yan. Iya. Kalau nggak ada kita ada-adain gitu Pak. pasti banyak lah. Yang penting kita bisa memberkati. Ya sekian dulu YouTube saya kali ini, video kali ini yang ditemani oleh Pak Joy Manik. Beliau adalah seorang pelayan yang setia dan terus masih memperbaiki diri tentunya. Dan kiranya Pak Joy Manik terus menginspirasi banyak orang yang dibantu oleh Roh Kudus. Sekian dari kami, nantikan video-video selanjutnya baik di channel saya Daniel Adi Wijaya atau di channel Pak Joy Manik, Joy Manik. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.